menyesal, dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Kabarnya sehat alhamdulillah, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, kesempatan. Intinya bagaimanapun keadaan kita, maka kita harus senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah kita itu diberikan kesenangan oleh Allah, kita tetap bersyukur kepada Allah. Diberikan pun kita yang namanya musibah, kita tetap bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dengan diberikan kepada kita musibah, kita akan mengerti dan bisa mengambil hikmah dari musibah itu sendiri. Lancar ini Ustaz, aku itu lagi Ustaz. Alhamdulillah lancar, cuman hari-hari ini memang kurang eksis begitu di media sosial. Kenapa kurang eksis dikatakan? Karena memang banyak tugas yang harus memang diselesaikan. Itulah dia. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan jemaah ini Ustaz. Yang pertanyaannya, apa yang harus kita persiapkan sebelum ajal datang kepada kita? Bercerita tentang ajal, apa yang harus kita persiapkan sebelum ajal datang untuk menjemput kita. Setiap ada pertemuan, pasti ada yang namanya perpisahan. Setiap ada kehidupan, pasti ada yang namanya kematian. Kan begitu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi berapapun hari ini usia kita, ya kita pasti meninggalkan dunia yang pada ini. Tak ada satu orang pun yang bisa mengelak dari kematian. Dimanapun dia bersembunyi, kematian akan datang kepadanya. Bersandar dia dengan orang yang hebat, maka orang hebat pun yang dia sandarkan itu pasti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Maka menyangkut pertanyaan tadi, apa yang harus kita persiapkan sebelum menghadapi kematian? Yang harus kita persiapkan sebelum menghadapi kematian, yang pertama, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kita tidak mengerti, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kebaikan yang kita kerjakan itu kecil dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan itu begitu besar. Jadi kerjakan terus kebaikan itu, kerjakan terus, tanam terus kebaikan itu. Karena kenapa? Kalau kita terlalu berharap dengan manusia sehingga kita lupa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat hati kita lalai. Maka laksanakan terus, kerjakan terus kebaikan itu sebanyak-banyaknya. Kapan kebaikan itu akan membuahkan hasil? Kapan kebaikan itu akan kita petik hasilnya ataupun hikmahnya? Ketika nanti sudah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia kita di dunia ini, ya ini kebahagiaan hanya sementara. Tapi kalau kita bahagia di akhirat, di sanalah kebahagiaan yang abadi. Harapan kita, bahagia kita di dunia dan bahagia kita di akhirat. Maka tebarkan terus kebaikan itu, lakukan terus kebaikan itu. Inilah yang pertama yang harus kita siapkan sebelum ajal menjemput kita. Yang kedua yang harus kita persiapkan sebelum ajal menjemput kita, yaitu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang baik bukan orang yang tak pernah berbuat salah. Orang yang baik juga
merupakan orang yang pernah berbuat salah, tetapi dia mau bertobat dari kesalahannya. Berbuat baik harus, tapi merasa paling baik tak boleh. Tak boleh. Alim boleh, merasa paling alim tak boleh. Berbuat benar boleh, merasa paling benar tak boleh. Jadi segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begini, kalau ada saudara-saudara kita yang memang perbuatannya itu bertentangan dengan hukum syariat Islam, jangan terlalu cepat kita menjustisnya. Kadang-kadang mulut orang, kadang-kadang bibir orang terlalu lancip. Engkau masuk neraka, engkau masuk neraka, engkau masuk neraka. Kawan bilang, kau penitia surga katanya. Bisa jadi orang yang kita anggap hari ini ahli neraka, dia bertobat kepada Allah lebih taat daripada kita. Apa bisa kita pastikan dia masuk ke nerakanya Allah? Kita nggak tahu. Amal kebaikan mana, perbuatan baik yang mana yang akan mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka segera kita memperbaiki diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang bilang begini lagi, udahlah tobatnya nanti aja, udah mau mampus nanti lebok tanah baru tobat kepada Allah. Udah mau mati baru tobat kepada Allah. Seandainya kalaulah memang diberikan kepada dia besok-besok taubat, apa terlalu yakin dia akan bisa besok bertaubat? Kalaupun memang yakin, apa yakin dia besok bakal hidup? Intinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi perlulah kita seperti kajian yang sebelumnya, kita hisap diri kita dulu. Jadi dengan kita menghisap diri kita, kita akan mengerti, kita akan tahu, kita akan menyadari bagi orang yang mau sadar terhadap dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Dan ketika dia sudah mengetahui, ketika dia sudah tahu, ketika dia sudah menyadari atas dosa ataupun kesalahan yang dilakukannya, tugasnya selanjutnya apa? Tugasnya selanjutnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ketika sudah di padang mahsyar, salah satu mata yang tidak akan disentuh api neraka, yaitu air mata yang menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita memperbaiki diri kita terhadap segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu karena kenapa? Kematian itu tidak menunggu tobat kita. Tidak tobat kita kalau memang sudah saatnya Allah perintahkan malaikat Israel untuk datang kepada kita, ya kita mau bilang apa? Tak mungkin kita bilang sama malaikat Israel, kamu nanya. Nggak mungkin kita bilang, kan begitu. Jadi malaikat Israel itu harus tetap melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Itulah kita. Makanya jangan kita berpikir besok-besok aku bertaubat, besok-besok aku bertaubat. Selagi masih ada kesempatan itu, selagi masih ada waktu itu yang Allah berikan kepada kita, mari kita pergunakan kesempatan itu. Mari kita pergunakan waktu itu untuk memperbaiki diri kita. Harapan kita menjadi manusia yang bermanfaat dan manusia yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, apapun selama ini kesalahan dan dosa yang kita lakukan, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi yang harus kita persiapkan, dan banyak lagi yang harus kita persiapkan. Yang saya jelaskan cukup yang dua itu. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan pencerahan yang disampaikan Ustaz Samsul Bahari Official senantiasa bisa kita amalkan, dan apa perbuatan yang kita selama ini, tingkah laku atau dosa-dosa yang selama ini kita perbuat, kembali kita ke jalan Allah dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
maka kita akan menyesal dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihah, kami akan beramal soleh ya Allah.